juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Pertama, alur dimulai ketika pasien merasakan gangguan kejiwaan seperti cemas, stres, atau kesulitan tidur. Pasien kemudian datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik untuk mendapatkan pemeriksaan awal dari dokter umum. Jika dokter menilai pasien perlu penanganan lanjutan oleh spesialis jiwa, maka dokter akan menerbitkan surat rujukan. Selanjutnya, pasien membawa surat rujukan tersebut dan datang ke RSUA untuk mendapatkan pelayanan lanjutan. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, nama saya Dr. Berli. Apa benar ini dengan Mbak Umu? Dok. Apa yang membawa Mbak Umu ke sini? Saya akhir-akhir ini sejak putus dari pacar saya cemas dok. Terus saya juga jadi susah tidur, jadi nggak fokus juga sama pelajaran di kampus. Sejak kapan keluhan ini Mbak Umu rasakan? Sejak 2 bulan lalu sih dok, pas putus sama pacar saya. Tapi makin hari itu makin parah dok. Saya sekarang jadi nggak jarang keluar juga. Oh, sudah 2 bulan. Sebelumnya Mbak Umu apa pernah berobat atau konsultasi juga? Ini pertama kali sih dok, saya memberaniin diri ke sini. Baik, saya akan tanya sesuatu yang penting ya untuk keselamatan Mbak Umu. Sebelumnya Mbak Umu apa udah ada niatan untuk menyakiti diri sendiri? Saya sering minum pil tidur sih dok, banyak. Terus saya juga suka nyayirin tangan saya pakai cutter. Terima kasih ya Mbak Umu sudah jujur. Itu penting sekali untuk diskusi kita selanjutnya. Berdasarkan adanya keluhan ini, saya merasa bahwa luka-luka Mbak Umu itu udah ada di tahap yang serius. Jadi mungkin saya akan buatkan surat rujukan untuk bisa langsung bertemu psikiater di rumah sakit. Baik dok. Baik, sekarang saya akan mendokumentasikan luka-luka yang ada di tangan Mbak Umu ya. Ini supaya di rumah sakit bisa tahu untuk kondisi di tangan-tangan dan luka-luka Mbak Umu. Maaf dok, ini buat apa ya? Ini tuh untuk rekam medis Mbak Umu. Jadi catatan medis ini itu penting agar dokter di rumah sakit itu bisa menangani Mbak Umu dengan tepat. Nanti di sini juga saya akan menuliskan lokasi, ukuran luka, dan kalau Mbak Umu setuju, fotonya bisa saya lampirkan di rekam medis ini. Baik, dokumentasi selesai. Sekarang saya buatkan surat rujukan ya Mbak Umu. Saya akan tuliskan beberapa jadwal yang bisa Mbak Umu dan keluarga bisa pilih untuk waktu yang paling tepat. Mungkin Mbak Umu di minggu ini bisa di hari apa? Bisa di hari Rabu sih dok. Oh, baik, hari Rabu ya. Kalau di jam 10 sampai jam 12 Mbak Umu bisa di jam berapa? Bisa dok. Hari Rabu jam 10 Mbak Umu bisa? Bisa dok. Baik, di sini saya buatkan jadwal rujukan untuk di Rumah Sakit Universitas Airlangga ya di hari Rabu jam 10. Jadi nanti jika kondisi Mbak Umu memburuk sebelum itu, Mbak Umu bisa langsung ke IGD rumah sakit. Ini ya surat rujukannya. Baik dok, terima kasih. Dan ingat, kesehatan mental itu sama halnya dengan kesehatan fisik. Jadi Mbak Umu jangan ragu-ragu untuk datang kalau butuh bantuan lagi.
Baik dok, Semoga cepat pulih dan cepat membaik ya Mbak Umu. baik dok. Terima kasih. Sama-sama. Kasih dok. Ya, sama-sama. Sesampainya di RSUA, pasien melakukan pendaftaran melalui mesin APM dengan memasukkan nomor rujukan dan verifikasi sidik jari. Setelah data berhasil diverifikasi, sistem akan mencetak nomor antrian secara otomatis. Pasien kemudian diarahkan ke poli jiwa sesuai antrian dan menunggu di ruang tunggu hingga dipanggil oleh petugas. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke fasilitas satu mbak buat dapat rujukan. Atas nama siapa? Kalau boleh tahu. Dan kalau boleh tahu Mbaknya pengguna BPJS atau enggak? Saya bukan dari JS. Baik, mari saya antarkan ke mesin APM untuk mengisi data-data terkait. Nomor antrian 27 Saya P27. atas nama Mbak Umu ya? Iya. Baik, segera menuju ruangan Dr. Belly di sebelah kiri ujung. Baik, terima kasih mbak. Sebelum konsultasi, pasien akan diperiksa tekanan darah dan denyut nadi oleh perawat.
Selanjutnya, pasien melakukan konsultasi dengan dokter spesialis jiwa untuk mendapatkan diagnosa dan saran terapi. Jika dokter menilai tidak perlu obat atau terapi lanjutan, maka pasien dinyatakan selesai dan dapat pulang. Namun, jika pasien membutuhkan obat atau terapi lanjutan, dokter akan membuat resep elektronik dan memberikan surat kontrol untuk kunjungan berikutnya. Pagi Mbak, iya, atas nama Mbak Umu ya? Iya, dan sebagai Mbak Umu saya keluar medisnya. Jadi gimana Mbak Umu? Ada apa? Apa yang dirasain? Jadi saya habis putus dong dari pacar saya. Semenjak itu saya jadi cemas, terus udah susah tidur sama banyak fokus sama pelajaran di kampus. Ini saya lihat dari rekam medisnya udah sampai self harm ya? Iya dok, kayak muncul dorongan buat nyakitin diri sendiri. Boleh saya lihat rekamannya? Oh iya. Jadi Mbak Umu, ketika Mbak Umu melakukan self harm itu apa yang Mbak Umu rasakan? Apakah ada suara bisikan-bisikan yang Mbak Umu dengar atau bagaimana gitu? Iya dok, ada suara-suara kayak gitu yang dulu saya buat mati aja. Lalu setelah Mbak Umu melakukan itu, apa yang Mbak Umu rasakan? Saya merasa lebih lega dok, tapi akhir-akhir ini malah makin parah. Saya jadi nggak merasa puas buat nyakitin diri sendiri kalau cuma dikit gitu. Nah itu Mbak Umu, itu yang bahaya ya, itu harus dikontrol karena takutnya nanti Mbak Umu melakukan yang lebih daripada itu. Jadi mungkin Mbak Umu bisa mengganti ya gaya self harmnya, misalnya dengan es batu nih. Mbak Umu ada es batu kan di rumah karena misalnya Mbak naruh es itu di tangan, kan efek dinginnya itu bisa dianggap sebagai rasa sakit saat Mbak menyadari diri, atau dengan pulpen nih, anggap aja satu sayapan itu satu kupu-kupu, jadi buat gambar kupu-kupu di tangannya gitu. Atau untuk teknik pengalihan yang lain mungkin bisa dengan teknik grounding Mbak. Jadi itu teknik 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu pertama 5 hal yang bisa Mbak Umu lihat, misalnya kayak oh itu kursi, itu TV gitu. Lalu 4 hal yang bisa Mbak rasakan, misalnya Mbak beli makanan, minuman. Lalu 3 hal yang bisa Mbak dengar, lalu 2 hal yang untuk dicium, dan 1 hal yang untuk dikecap. Mungkin itu bisa Mbak Umu coba nanti ya untuk pengalihan rasa ingin membunuh diri atau self harm itu. Kayaknya kita perlu melakukan tes MMPI untuk minggu depan, apakah bisa? Bisa dok. Oke, jadi saya akan buatkan surat kontrolnya. Untuk minggu depan kita akan tes MMPI, dan saya juga akan masukkan obat yang Mbak Umu biar Mbak Umu nanti bisa lebih stabil lagi emosinya. Mungkin saya akan kasih obat Luvox untuk meredakan keinginan untuk menyakiti diri, sama Clobazam ya. 2 obat aja dulu sementara ini. Sebentar ya, saya bikin dulu suratnya. Ini Mbak Umu untuk lembar konsultasi hari ini, dibawa pulang aja sama surat rujukannya. Lalu ini juga untuk surat kontrolnya. Rabu minggu depan ya, tanggal 1 Oktober jam 8 sampai jam 12, silakan Mbak. Iya, gitu. Jangan lupa sebelum kontrol minggu depan bisa check-in terlebih dahulu lewat mobil JKN, misalnya H-1 gitu, oke? Baik dok, terima kasih Mbak. Senang ya Mbak? Iya. Pasien kemudian menuju apotek RSUA di mana petugas akan menyiapkan obat berdasarkan sistem resep elektronik. Setelah obat diterima, pasien dapat pulang dan melakukan kontrol kembali sesuai jadwal dokter. Dengan alur ini, diharapkan pasien dapat menerima pelayanan yang cepat, akurat, dan sesuai Alamatnya di mana? Jalan Cemara 1 nomor 6. Ini obatnya diminum 3 kali sehari dan akan habis nanti saat jatuh tempo kontrol. Jadi nanti jangan lupa untuk alamatnya di kantor ya. Iya.